mengajukan PIN baru untuk STR di KTKI itu jangan sebelum jam 7 pagi atau setelah jam 9 malam ya. Jadi harus di antara jam 7 sampai jam 8, jam 7 pagi maksudnya sampai jam 8 malam WIB ya. Oke, kita coba ya apakah berhasil. Nah, ini masih error WhatsApp broadcast code 200 ya. Oh, ternyata kode captcha-nya yang salah. Oke, kita coba lagi daftar apakah berhasil. Kita tunggu sebentar. Ya, ternyata berhasil. Nah, kelihatan ya registrasi berhasil. Kita tadi menggunakan email ya. Kemudian kita mendapatkan PIN-nya. Jadi kita pakai di data ini adalah tadi ya, email aktif kita, kemudian nick ya. Sehingga kalau sekali digunakan, maka nick itu akan menjadi data dasarnya dari PIN STR kita. Ya, jadi simpan baik-baik PIN-nya, jangan sampai salah gitu ya. Atau jangan sampai lupa lah ya, termasuk email yang digunakan. Jadi email itu pastikan tercatat dengan baik yang kita gunakan, karena nanti gini, akun KTKI kita, email dan PIN-nya itu akan terkirim ke kotak masuk email atau kotak spam email yang kita miliki. Nah, ini kita coba ya, kita coba apakah berhasil masuk ya dengan email dan PIN tadi. Masuk, tunggu sebentar. Nah, berhasil ya. Nah, kalau berhasil seperti ini berarti email yang kita gunakan tadi dan PIN-nya harusnya tepat gitu ya, tidak boleh salah. Kenapa? Karena tadi sekali lagi saya sampaikan, email dan PIN STR baru atau STR yang diajukan untuk usulan PIN baru maka akan terkirim ke email. Nah, coba kita seandainya gini ya. Ini kan kasusnya, banyak kasusnya nih. Bagaimana kalau seandainya salah memasukkan email ya? Ternyata email yang kita gunakan salah angkanya, mungkin apanya salah. Seharusnya mengetik email demikian ya, yang biasa, ternyata kita ada salah memasukkan. Coba kita ya cek. Tadi kan sudah kita menggunakan email dan ya tadi kita ngajukan PIN kan, seharusnya PIN itu masuk ke kotak masuk email ini, ada pemberitahuan dari KTKI, seharusnya ada. Nah, ini email yang biasa saya gunakan gitu ya. Nah, ini lihat ya emailnya, bisa diklik yang gambarnya itu profilnya, nanti akan kelihatan email kita. Ternyata di kotak masuk itu tidak ada informasi dari KTKI. Yang beratnya nanti atau sulitnya nanti ketika kita lupa email yang digunakan tersebut, sementara email kita sendiri ternyata bukan yang itu gitu ya. Kita cuman salah sedikit, barangkali ada angkanya atau apa gitu yang membuat isian jadi salah. Ya akhirnya ya mau tidak mau kita harus mengingat kembali email yang mana yang kita gunakan. Nah, untuk itu kita coba dulu ya. Seandainya kita nih lupa nih menggunakan email yang mana, kita coba aja semua email yang kita gunakan. Kita coba ya email yang biasa kita gunakan. Ini email yang sebenarnya, kalau yang tadi kan email yang mungkin salah ya saat memasukkannya. Kita masukkan email dan PIN-nya seperti ini. Kemudian masukkan kode captcha-nya ya. Seperti demikian. Klik tombol masuknya. Apakah berhasil? Nah, ternyata tidak, login gagal. Emailnya belum terdaftar. Artinya email ini yang email sebenarnya kita itu salah isi tadi waktu pertama mengajukan PIN, walaupun berhasil ya. Cuman dia email yang tadi digunakan untuk daftar PIN baru itu tidak kita bisa akses karena itu bukan email kita. Karena salah tadi ya. Akhirnya di kotak masuk tadi kan melihat email kita yang asli itu nggak ada pemberitahuan dari KTKI. Nah, tadi sudah kita coba gagal gitu ya. Yang kita lakukan sekarang adalah lupa PIN dulu. Siapa tahu ternyata email yang kita gunakan itu email yang sudah aktif lama gitu ya, tapi kita karena mungkin mirip-mirip ya dengan email yang baru jadi lupa ngisinya. Nah, kita coba dengan lupa PIN, pakai email yang biasa kita gunakan.
Atau misalnya kalaupun gagal, kita coba lagi dengan email-email yang lain yang mungkin kita pernah gunakan tapi tidak apa namanya, atau lupa lah istilahnya gitu ya. Nah ya kita coba aja masukkan email itu, nomor KTP kita, karena KTP-nya kan cuma sekali pakai saja, tidak bisa dipakai berkali-kali untuk pengajuan PIN, sekali saja. Ini ya, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kode captcha-nya ya. Kode captcha itu yang ada tanda merahnya itu. Oke. Nah ini pastikan data di sini sesuai dengan data KTP ya teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan data STR dulu kalau di sini, KTP saja. Kirim coba. Kita menggunakan email kita yang sebenarnya ya. Oke, tunggu. Nah, email juga tidak tersedia pada fasilitas lupa PIN. Artinya gini, email ini bukan yang kita gunakan tadi di awal. Ya, sehingga tidak tersedia. Oke ya. Berarti kita coba lagi cara lain, yaitu dengan cara mendaftarkan email baru ini untuk mengajukan PIN baru ya. Karena tadi kan email yang pertama tadi kita pakai itu lupa, asli lupa gitu ya. Makanya kita buat PIN baru aja, ajukan PIN baru dengan email kita yang sebenarnya. Masukkan semua datanya dulu seperti biasa, mulai dari email aktif ya. Nah di sini yang sering salahnya itu ya, kadang-kadang email aktif itu asal tebak saja. Makanya selalu saya sarankan kalau mengisi email aktif dan konfirmasi email ini, pastikan membuka minimal ini ya, minimal kotak Gmailnya tadi. Ketik tombol profilnya maka akan kelihatan email kita gitu ya. Nah ini masukkan nama lengkap, kemudian nomor KTP, jangan lupa tadi nomor handphone ya, gunakan 08 ya. Dan kemudian tanggal lahir, dan ini tempatnya tanggal lahir ini tahun dulu, baru bulan, kemudian hari. Kalau dulu ini bisa di setting ya, settingannya itu bisa langsung memilih, sekarang enggak, jadi kita ketik sendiri, ketik tahun dulu, bulan, baru tanggal. Ini masukkan kode captcha-nya. Oke ya, setelah lengkap kita coba dulu apakah bisa diakses yang tadi ya, yang PIN tadi yang sudah kita gunakan dengan menggunakan email baru. Coba sebentar, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke ini ya, oh ya ini nomor WhatsApp-nya. Oke masih kita lengkapi nomor WhatsApp-nya seperti ini. Ya, ternyata kita coba daftar ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini pemberitahuannya registrasi gagal. Kenapa? Nomor WhatsApp-nya sudah digunakan. Berarti kita sudah pernah daftar. Nomor NIK juga sudah digunakan. Jadi ya teman-teman, pendaftaran di KTKI dengan untuk PIN baru itu sudah menyimpan NIK kemudian nomor WhatsApp kita, jadi nggak bisa digunakan di dua tempat ya, harus satu aja. Sekarang saja merubahnya sulit ya. Nah maka yang kita lakukan adalah membuat email ya, yang bisa kita lakukan yang pertama ya ini ya. Yang pertama tadi kan kita gagal lupa PIN, gagal membuat PIN baru, kemudian juga gagal juga mengaksesnya karena kita ternyata lupa menggunakan email yang mana waktu daftar. Jadi kita ya setelah kita lihat, oh kita ingat sekali lagi, oh bahwa ternyata email yang kita gunakan waktu daftar itu dapat, karena mungkin sempat ya, atau kita ingat-ingat, oh ya benar gitu ya. Nah caranya adalah apa? Supaya informasi atau notifikasi ini masuk ke email kita buat email baru ya. Sekali lagi, kita buat email baru menggunakan apa? Menggunakan email yang salah tadi. Itu kan sudah dikasihkan sama Gmail tuh. Nah kita ganti aja buat alamat email sendiri gitu ya. Nah yang mana kita inginkan, buat aja seperti ini ya. Nah kalau sudah, nah pastikan email ini tidak ada yang pakai, makanya email itu kalau bisa unik ya, tidak dicontek oleh orang lain. Oke berikutnya, nah ini kan tidak ditolak, artinya email tersebut bisa digunakan. Kita buat sandi yang paling gampang aja, yang tidak mudah dilupakan gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, nah sudah, masukkan alamat email pemulihan, masukkan alamat email kita yang ini tadi, yang kita ingat tadi, yang benar gitu ya, yang tadi yang salah kan
kita sudah buat email baru nih. Nah, berikutnya sudah. Oke, ini nomor handphonenya lewati aja. Sekarang buat email itu tidak harus pakai nomor handphone ya. Bisa aja kita tidak menggunakan nomor handphone. Sebenarnya bisa kita sih berikutnya, tapi kalau kita masukkan nomor handphone juga nggak apa-apa. Nah, ini berikutnya aja, nggak usah nggak usah masukkan nomor handphone, jangan sekarang. Itu bisa ya. Nah, udah jadi tuh emailnya, email yang tadi yang pertama kan, yang kita ternyata salah gitu ya. Nah, kita buat yang salah itu menjadi email kita. Oke, kemudian saya setuju. Udah. Setelah selesai saya setuju, kemudian lanjut aja. Nah, di sini kita coba cek dulu kotak masuknya apakah ada notifikasi atau informasi dari KTKI tadi ya, karena kita mengajukan email. Kita cek di bagian kotak masuk dan di bagian kotak spamnya ya. Dari dua tempat itu, kotak spam dan kotak masuk, seperti ini. Ternyata di sini ya, ini email baru ya teman-teman ya. Ini tidak ada yang kita dapatkan informasinya dari KTKI. Oke, gimana caranya kita bisa mendapatkan notifikasi? Nah, ini kan sudah kita akses tuh. Kita lakukan apa? Kita lakukan ini akses ya. Jadi dengan cara apa? Kita pakai fasilitas lupa PIN-nya. Ingat, untuk lupa PIN ini kita gunakan email yang mana? Email yang tadi yang sudah kita gunakan untuk mendaftar tadi barusan ya, dengan tadi email yang salah tadi yang di awal, kemudian kita akses ya. Sama nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kirim. Nah, ini kita pengen lihat ya apakah terkirim. Pemulihan PIN gagal. Oh ya, captchanya tidak sesuai ya. Kita perbaiki kode captchanya, karena kode captcha ini sekali pakai ya teman-teman. Kirim seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, ini karena agak panjang videonya. Nah, ini kah sudah berhasil memulihkan PIN. Sekarang kita buka apakah pemulihan PIN ini masuk di kotak masuk. Nah, itu ya, berhasil kan recovery PIN. Nah, akhirnya pemberitahuan dari KTK itu masuk ke email yang baru kita buat tadi. Kalau email lama tidak mungkin kan, karena kita maksudnya tuh email yang kita miliki ya, yang selama ini kita pakai itu ternyata kita salah gunakan tadi di awal, jadi nggak terbaca di situ, tapi terbaca di email yang baru ini. Nah, sudah begini maka kita bisa mendapatkan informasi atau notifikasi dari KTKI melalui email ini gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa akses ya, akses. Nah, untuk cara yang lainnya yaitu dengan cara apa? Mengirim berita kemana? Ke helpdesk KTKI. Mana informasi tentang helpdesk? Ya, kita buka dulu ya. Helpdesk itu kita bisa buka ini ya. Kita buka aja internet atau googling aja, tuh banyak itu tentang helpdesk ya. Di sini bisa ini nomornya ya, tuh helpdesk, ketik dulu helpdesk ini ya. Ini coba saya tunjukkan bagaimana cara mencari informasi tentang helpdesk itu ya. Itu nomornya helpdesk tuh, nomor WhatsAppnya ada. Kemudian kalau kirim emailnya juga bisa ya. Nanti saya tunjukkan cara mengirim emailnya ketiga ya. Ini cara keduanya. Tadi kan cara pertama dengan cara membuat email baru dari email yang salah itu. Kemudian yang kedua ini caranya adalah dengan menghubungi helpdesk via WhatsApp, itu nomornya 0811 8658 593 ya. Hubungi aja itu, kirimnya aja beritanya. Ya, mudah-mudahan bisa diakses. Kalau dulu kan nggak bisa tuh, nggak bisa menjawab dia. Coba aja, siapa tahu udah bisa sekarang. Nah, cara ketiga adalah mengirim informasi lewat apa? Email kita yang mana saja nggak apa-apa. Nah, di sini kita membuat berita seperti ini ya. Nah, ini helpdesk.ktki ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video, saya letakkan alamat email helpdesk ya, biar gampang. Nah, di sini adalah permohonan ini akun KTKI. Nah, ini beritanya kepada yang terhormat Ketua Konsil, misalnya konsilnya konsil apa, konsil keperawatan kah, konsil kebidanan kah, konsil apa gitu ya, Semarang di Jakarta.
gitu ya teman-teman ya. Ya lengkapi sesuai dengan ini ya, petunjuk ini semua, saya bertanda tangan di bawah dan seterusnya sampai selesai ke belakang. Ya, isi nama, nick, email yang salah ya, email yang benar, karena kita kan mau mengakses akun kita gitu ya. Ini 3 cara ya, ini cara ketiganya. Jadi yang pertama tadi apa, buat email baru, kemudian WhatsApp helpdesk, kemudian ini ke email helpdesk. Seperti ini ya kalimat-kalimatnya. Nah itu permasalahannya, email yang saya gunakan untuk kontak itu pin baru tuh salah masukkan, sehingga pin dan email saya selalu tertolak karena kita menggunakan email yang berbeda waktu mendaftar. Oke ya teman-teman ya, tinggal kirim saja, nanti akan ada informasi sampai ya maksimal 10 harian lah. Oke, semoga ini bisa membantu ya.